minuman umum, maksiat maksudnya, maka itu tentu batal puasanya bisa, ya. Karena dosa yang dia lakukan itu, ya. Maka di sini tentunya suami istri itu dibolehkan dalam syariat, masih boleh bersentuhan segala macam bermesraan, tapi seseorang harus bisa mengontrol diri. Karena kapan tertumpah spermanya maka batal puasanya, ya. Walaupun dia tidak melakukan jima. Kapan tumpah secara sengaja maka berarti batal. Tetapi kalau dia jima maka ada batal dan bayar kafarah. Kafarahnya bebasin budak atau puasa 2 bulan berturut-turut atau dia memberi makan 60 orang miskin. Yang ketiga makruh juga suami istri terus menerus melihat istri dengan syahwat. Ini biasa pengantin baru saja. Makanya jangan nikah di bulan Sya'ban. 2 hari lagi mau Ramadan kirim undangan. Batal semua 30 hari nanti. Yang keempat, menghayalkan hubungan suami istri. Ya, ini biasanya orang banyak tonton film, akhirnya membayangkan segala macam. Semua tidak boleh. Ini berhubungan dengan masalah syahwat. Karena memang yang membatalkan makan, minum dan hubungan biologis, ya. Maka itu dirincikan. Yang kelima, menyentuh wanita dengan tangan atau menempel tubuhnya dengan tubuh. Ya, ini makruh. Tentu di sini yang dimaksudkan adalah suami istri, ya. Yang keenam, mengunyah daun sirih karena dikhawatirkan beberapa bagiannya masuk ke dalam tenggorokan. Biasanya orang kena ingin wangi mulutnya pakai daun sirih, atau orang mau menguatkan bagian gusi, ya. Makanya biasa obat kumur biasanya dari daun sirih, ya. Tapi kalau obat kumur sendiri dibolehkan, yang penting hanya secukupnya saja. Kemudian yang ketujuh, mencicipi makanan, asal tidak masuk maka makruh saja. Biasanya supaya ibu-ibu tahu ini asin atau tidak, ditaruh di ujung lidahnya saja. Oh ini sudah asin, ya udah. Terus dia kumur-kumur bersihin mulutnya. Jadi bukan dimasukkan, karena kapan masuk ke tenggorokan batal. Yang kedelapan, berkumur-kumur bukan wudu atau keperluan yang mengharuskannya. Ini makruh, tidak batal kecuali masuk. Yang kesembilan, bercelak pada permulaan siang. Tapi jika bercelak pada akhir siang maka hal itu diperbolehkan. Maksudnya sudah menjelang buka puasa. Ya, karena tetap saja mata bisa berhubungan dengan bagian anggota tubuh yang dalam, ya. Maka dilarang. Atau mungkin karena permasalahan bercelak itu bisa membuat perhiasan tertentu sehingga ia membagikan syahwat. Akhirnya ini bisa menjurus kepada pembatalan puasa. Yang kesepuluh, berbekam atau mengeluarkan darah karena dikhawatirkan akan melemahkan tubuh yang menyebabkan harus membatalkan puasanya. Karena dalam hal demikian terdapat perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Boleh ya bekam itu kalau lagi puasa. Cuman kalau dia lemah, akhirnya terpaksa harus suplai minuman atau nutrisi supaya dia bisa kuat lagi. Maka ini berarti dia membatalkan puasa, ya. Tapi hukumnya boleh orang bekam pada saat dia puasa. Kalau dia memang merasa kuat, boleh saja. Kita masuk materi ke-9. Perkara-perkara yang membatalkan puasa, yang boleh dikerjakan dan yang dapat dimaafkan. Poin pertama tentang masalah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Perkara-perkara yang membatalkan puasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, masuknya cairan ke dalam tubuh melalui hidung, seperti memasukkan obat lewat hidung, obat tetes, atau mata dan telinga, seperti meneteskan cairan atau obat ke keduanya, atau melalui dubur dan kemaluan wanita, seperti suntikan. Ini otomatis batal karena masuk, ya, cairan ke dalam. Yang kedua, sesuatu yang masuk ke dalam tubuh karena berlebihan dalam berkumur-kumur dan menghirup air dengan hidung sehingga berwuduknya atau ketika berwuduk dan lainnya. Jadi tadinya dia tidak niat batalin puasanya, tapi karena dia sengaja kumur-kumur banyak sampai tenggorokannya dagunya dinaikkan sehingga dia kumur-kumur terus tertelan, maka itu berarti batal, masuk dalam unsur kesengajaan. Tapi kalau dia cuma sekedar kumur-kumur sedikit lalu dia buang, maka insya Allah tidak, cuma masuk dalam bab makruh tadi. Yang ketiga, keluarnya air mani karena melihat wanita secara terus-menerus, ya. Selalu memikirkannya, mencium dan berhubungan suami istri. Ini jelas batal. Makanya masuk dalamnya ini nonton, ya. Ada orang begitu Ramadan nonton film India dari pagi sampai maghrib. Dari menari ini ke menari itu, dari film ini ke film itu. Ini semua lihat syahwat, lihat lawan jenisnya. Tidak ada film tanpa wanita. Itu pasti nilai jualnya. Wanita dijadikan komoditi bisnis itu.
Yang keempat, muntah dengan sengaja. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man istaqa'a amdan falyaqdi. Barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka ia harus mengganti puasanya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 720. Sedangkan orang yang muntah tanpa disengaja karena tak mampu menahannya, misalnya, maka hal itu tidak membatalkan puasa. Seperti misalnya orang lewat di sebuah tempat, baunya sangat tidak sedap, lalu dia muntah gitu kan. Tidak disengaja, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau orang sengaja ngorek-ngorek tenggorokannya gitu kan, sehingga akhirnya muntah, maka itu batal. Yang kelima, makan atau minum atau bersenggama dalam keadaan terpaksa untuk itu, tetap batal, ya. Yang keenam, jadi misalnya suami ngajak istrinya, istrinya terpaksa, tidak mau, nggak mau batal, tapi suaminya ajak dia batalin, dua-duanya kena pembatalan puasa. Jadi bukan karena dia diajak terus dia tidak batal, ya. Yang keenam, orang yang makan dan minum ketika menduga masih malam, tapi kemudian nyatanya baginya bahwa fajar telah terbit. Tapi ini dia yakin, ya, kalau tadi Alhamdulillah. Yahdikumullah, yuslih balakum. Jadi kalau orang itu cuma menduga-duga, dia ragu, ini sudah masuk subuh belum ya? Masih gelap. Lalu dia makan, ternyata mendung dan dia sudah masuk subuh sebenarnya, gitu kan? Jamnya misalnya di rumah mati, baterainya dia belum ganti. Baru dia lihat ternyata sudah terbit fajar, gitu kan? Maka ini tidak, kalau dia tidak tahu, tapi kalau dia sudah tahu masuk dalam kategori batal. Yang ketujuh, orang yang makan dan minum ketika menduga bahwa hari tengah malam, kemudian nyatanya baginya fajar, yang sudah kita bahas. Yang kedelapan, orang yang makan dan minum karena lupa, tapi kemudian ia tidak berhenti darinya karena menduga bahwa berhenti makan dan minum itu tidak wajib selama ia telah makan dan minum hingga meneruskan berbuka sampai malam. Ya kalau ada teman kita lagi makan, tidak usah ditanya dulu, kesian. Kamu gak puasa? Pas di tenggorokan nanti keselak dia. Karena nanti kita pelajari hal-hal yang dibolehkan, ya. Di antaranya orang kalau makan tanpa ingat, lupa dia, ya. Kalau dia makan, kata Nabi SAW, siapa yang lupa pada saat puasa dia makan, maka dia lanjutkan puasanya, karena sungguhnya Allah yang telah memberikan dia makan dan minum, ya. Tapi dia betul-betul lupa antara dia sama Allah SWT. Nah, selama dia lupa, ya dia makan. Tapi kalau kita lihat orang lagi makan, lagi bulan puasa, jangan langsung diingatkan. Mungkin dia memang lupa, gitu kan? Maka setelah dia selesai, baru kita ingatkan, ya. Mungkin memang dia punya udzur syar'i, segala macam dijelaskan sama dia. Yang kesembilan, masuknya sesuatu yang bukan makanan atau minuman ke dalam tubuh melalui mulut. Misalnya menelan permata atau benang. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, puasa itu karena sesuatu yang masuk dan bukan karena sesuatu yang keluar. Yang dimaksudkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah bahwa puasa itu batal dengan masuknya sesuatu ke dalam tubuh dan bukan karena keluarnya sesuatu darinya. Seperti darah dan muntah. Kalau keluar darah nggak batal, keluar muntah nggak batal, kecuali tadi sengaja seseorang memuntahkan maka batal, atau orang sengaja bekam keluar darah lalu kemudian dia lemas terpaksa harus batalin puasa. Nah itu baru masuk dalam masalah pembatalan. Yang ke-10, menolak berniat puasa meskipun tidak makan dan minum. Jika penolakan tersebut ditafsirkan sebagai berbuka puasa, tapi jika sebaliknya maka puasa tidak batal. Jadi kalau misalnya orang diingatkan, kamu sudah niat puasa belum? Ah sudahlah, gampang aja, memang dia tidak mau niat. Nyata sampai lewat fajar, ya sudah, berarti tidak boleh dia puasa. Dia tidak menginapkan niat. Tentu ini sudah sangat mudah, ya, orang pasti niatkan dari malam dia akan berpuasa sebagaimana saya jelaskan tadi di poin pertama atau poin sebelumnya. Termasuk membatalkan puasa adalah murtad atau keluar dari Islam walaupun ia kembali masuk ke dalam Islam. Misal dia murtad jam 8 pagi, dia kembali jam 4 sore. Misal, tetap dianggap puasanya batal. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala Az-Zumar ayat 65, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan terhapuslah amalanmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Maksud di sini adalah murtad, keluar dari Islam.
Semua perkara yang disebutkan di atas adalah perkara-perkara yang membatalkan puasa dan mewajibkan orang yang melakukannya untuk mengganti puasanya yang batal. Tetapi tidak ada kafarah atau denda atasnya. Karena kafarah tidak diwajibkan kecuali atas dua perkara. Yang pertama, hubungan suami istri dengan sengaja tanpa terpaksa. Hal ini sesuai dengan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu ya Rasulullah. Qala ma ahlakta? Qala waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan. Faqala hal tajidu ma tu'tiku raqabah? Qala la. Qala fa hal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain? Qala la. Qala fa hal tajidu ma tut'imu 60 miskina? Qala la. Thumma jalas fa utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi'arakin fihi tamr. Faqala khudh tasaddaq biha atau bihada. Qala فهل ألا أفكر مني فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال اذهب فأتمه أهلك. Ini riwayat sudah pernah saya ceritakan ya. Riwayat ini tentang datangnya seseorang sahabat yang mengatakan, aku telah binasa ya Rasulullah. Kenapa kau binasa? Saya sudah menggauli istri saya ya Rasulullah di siang hari Ramadan. Maka Nabi SAW langsung kasih solusi. Apa kau bisa bebasin budak? Ada budakmu? Enggak ada ya Rasulullah. Kau bisa enggak puasa 2 bulan berturut-turut? Ini 1 bulan saja sudah jebol. Ya. Apalagi 2 bulan. Dan berturut-turut. Tidak bisa ya Rasulullah. Kau bisa enggak memberikan makan 60 orang miskin? Enggak bisa ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW terdiam, orang ini pun diam duduk. Gak lama kemudian ada orang yang datang bawa satu keranjang kurma. Lalu Nabi SAW melihat ke orang itu lalu mengatakan, ambillah ini sedekahkan. Sebagai tebusan tadi kamu biologis sama istrimu siang hari Ramadan tuh. Lalu uniknya orang ini mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada orang yang lebih miskin daripada saya. Bahkan di antara 2 gunungnya Madinah ini tidak ada rumah yang lebih butuh makanan ini daripada kami. Maksudnya saya miskin, kalau saya sedekahkan saya juga makan apa? Maka Nabi SAW tersenyum, tertawa sampai urat leher beliau terlihat. Dan beliau mengatakan, kalau begitu bawalah dan makanlah dengan keluargamu. Orang ini sudah batal puasanya, nggak mau bayar kafarah gitu. Dikasih kurma untuk sedekain, dia juga ambil. Saya lebih berhak ya Rasulullah. Tapi bentuk kasih sayang Nabi SAW, Nabi mengizinkan dia pada saat itu. Ini tentu disebutkan oleh hadis Bukhari atau Imam Bukhari meriwayatkan di nomor 1936 dan Imam Muslim 1111. Ini perkara pertama yang harus ada kafarah. Hubungan biologis di siang hari Ramadan. Makanya sabar. Habis maghrib sampai pagi baru. Bujang-bujang nggak ngerti masalah ini. Kasihan. Belum mengerti masalah ini. Tunggulah saatnya. Allahu a'lam kapan. Yang kedua, makan dan minum tanpa udzur atau alasan diperbolehkan. Alasan diperbolehkan misalnya musafir, dia batalin puasanya atau dia sakit, punya udzur ya. Pendapat ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik rahimahumullah. Dalil yang mereka pergunakan adalah anna rajulan aftara fi Ramadan fa amarahu Nabi SAW ayyukaffir. Bahwasanya bahwa seseorang tidak berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian Nabi SAW memerintahkannya membayar kafarah atau denda. Hadis ini riwayat Imam Malik nomor 660. Dalil lain adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyebutkan seseorang datang kepada Nabi SAW kemudian ia berkata, aku tidak berpuasa 1 hari pada bulan Ramadan dengan sengaja. Maka Rasulullah SAW bersabda, i'tiq raqabah aw sum syahraini mutatabi'ain aw at'imu 60 miskina. Merdekakanlah seorang budak atau puasalah 2 bulan berturut-turut atau berilah makan 60 orang miskin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dan Imam Muslim meriwayatkan di nomor 1111. Jadi ini semua hal-hal yang membatalkan puasa. Kita masuk poin B-nya, perkara-perkara yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa. Orang yang sedang berpuasa diperbolehkan melakukan perkara-perkara berikut ini. Yang pertama, menggunakan siwak pada siang hari. Kalau kita sekarang sikat gigi juga boleh. Tetapi menurut Imam Ahmad, menggunakan siwak makruh hukumnya bagi orang yang sedang berpuasa setelah matahari condong ke arah barat. Ya, artinya sudah mendekati buka puasa. Yang kedua,
Mendinginkan badan dengan air karena panas yang sangat menyengat, baik dengan menyiramkan air ke seluruh badan atau dengan berendam dalam air. Ini dibolehkan ya kalau lagi puasa. Ini biasanya tentu di wilayah-wilayah yang sangat panas kayak di Timur Tengah. Saya pernah temukan Ramadan beberapa kali di Madinah atau di Mekah itu di atas 50 derajat, panas sekali di siang hari. Jadi kalau keluar itu cepat sekali haus gitu kan. Ini biasanya memang butuh. Air pun kalau dipakai itu panas. Maka biasanya dulu kami waktu masih di kampus itu menampung di ember air, dibiarkan beberapa menit dia dingin kena angin, baru dipakai mandi gitu. Yang ketiga, makan, minum dan hubungan suami istri pada malam hari hingga terlihat dengan jelas terbitnya fajar. Ya. Kalau sudah mulai maghrib sampai subuh boleh. Ya. Bahkan Abdullah bin Umar menjadikan salah satu paket buka puasanya adalah jima dengan istrinya. Ya bujang, miskin. Kasihan betul. Orang antum buka puasa sama kurma, dia sudah kurma sama yang lain-lain. Ya. Jadi makan beberapa butir kurma, minum air, pergi ke masjid sholat maghrib, pulang, baru dia berhubungan biologis. Radhiyallahu anhuma. Kemudian selanjutnya, yang keempat, bepergian untuk suatu kebutuhan yang diperbolehkan meskipun perjalanan tersebut bisa jadi akan mengakibatkan dirinya berbuka puasa. Jadi boleh musafir pada saat orang sedang puasa ya. Kemudian yang kelima, berobat dengan jenis obat apapun yang halal selama tidak ada yang masuk ke dalam tubuh. Misalnya dengan menggunakan jarum jika hal itu bukan infus ya. Jadi masih dibolehkan. Atau dia jahit ya, misalnya dijahit ada luka, olesan di luar kayak balsem, obat luar ya, minyak zaitun segala macam dari luar itu tidak ada masalah. Kalau infus kan berarti masuk ke dalam ya, seperti itulah. Jadi kalau cuma dipakai luar kayak menjahit tidak ada masalah. Yang keenam, mengunyahkan makanan untuk anak kecil jika yang bersangkutan tidak menemukan orang yang dapat mengunyahkan makanannya dengan syarat tidak ada sesuatu pun yang masuk ke dalam tubuhnya. Ya kalau sekarang kan sudah ada alat blender ya. Kalau memang anak-anak masih kecil biasanya butuh makanan yang halus sekali. Yang ketujuh, menggunakan minyak wangi dengan wewangian. Hal itu karena tidak ada riwayat yang melarangnya dari pembuat syariat. Hanya saja ulama menghususkan masalah dupa. Ya, kalau dupa dianggap bisa, dan pendapat sebagian ulama bisa membatalkan. Karena kan keluar asap, sengaja dihisap, dihirup ya. Maka bisa masuk ke dalam tubuh ya. Kalau dia cuma semprotan saja, insya Allah mudah-mudahan tidak masalah ya. Itu pendapat tentunya, sebagian pendapat masalah itu. Makanya di sekitar Timur Tengah atau di Saudi, terutama di Mekah sama Madinah, itu penjual-penjual gaharu dari pagi sampai maghrib mereka tidak ada yang bakar depan toko. Biasanya dibakar depan toko ya, supaya orang bisa cium dan tahu ya, saya kena masalah ini. Poin C-nya adalah perkara-perkara yang dimaafkan. Perkara-perkara yang dimaafkan apabila dilakukan oleh orang yang berpuasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, menelan ludah walaupun banyak. Maksudnya adalah ludahnya sendiri, bukan ludah orang lain. Nah begitu tulisannya kan? Benar nggak? Bukan saya ngarang-ngarang itu. Ya mungkin orang kalau terlalu banyak ciuman, akhirnya banyak ludah, segala macam itu mungkin bisa membatalkan ya. Yang kedua, terpaksa muntah dan mengeluarkan cairan dari perut dengan syarat jika tidak ada yang masuk lagi ke dalam perutnya setelah keluar sampai pada ujung lidahnya. Misal dia mules sekali ya, sehingga dia merasa harus dimuntahkan. Karena kalau dimuntahkan maka dia akan aman ya. Maka pada saat itu ya, dia mules sekali, dia memegang perutnya, bukan sengaja korek tenggorokannya, karena sengaja muntah batal puasa. Tapi dia berharap bisa muntah, akhirnya dia muntahlah dan dia keluarkan. Selama tidak ada lagi yang masuk kembali ke tenggorokannya maka tidak batal. Yang ketiga, menelan lalat atau serangga karena terpaksa dan tanpa disengaja. Biasa orang kalau jalan buka mulut lalatnya masuk. Pernah nggak? Kenapa? Bisa saya terjadi kan? Nah lalat kan terbang kadang-kadang, mungkin dia lagi tidak lihat masuk ke tenggorokan orang. Dan biasanya kalau masuk ke tenggorokan dia udah masuk ke dalam perut. Dia nggak keluar lagi gitu. Nabrak dinding-dinding tenggorokan langsung jatuh gitu kan. Kalau ini tidak disengaja maka nggak masalah. Ya.
Yang keempat, debu jalanan dan asap dari pabrik-pabrik, asap kayu bakar, dan seluruh bentuk asap yang lain yang tidak dapat dihindari. Kalau tadi kan saya bilang ada pendapat sebagian ulama, kalau dupa kan sengaja dibakar, lalu orang hirup gitu kan, bau wanginya. Itu kemungkinan ada pendapat sebagian yang mengatakan itu. Tapi yang umum-umum ini, kayak kita lagi di jalanan, macet, polusi segala macam, itu tidak bisa dihindari. Kemudian yang kelima, bangun pagi dalam keadaan junub, meskipun ia menghabiskan seluruh siangnya dalam keadaan junub. Jadi kalau misalnya suami istri berhubungan biologis di malam hari karena dia halal di Ramadan, kemudian dia tidur, boleh nggak tidur dalam keadaan junub? Boleh. Sunnahnya uduk dulu sebelum tidur, kalau bisa. Kalau nggak masalah dia tidur. Nanti kalau dia bangun misalnya lewat subuhnya, misal dia ketiduran lewat, dia bangun jam 6, subuhnya misalnya jam 5 lewat misalnya, atau setengah 6. Maka di sini dia tetap lanjutkan puasanya, walaupun dalam keadaan junub. Atau orang mimpi misalnya, maka tetap dia bisa lanjutkan puasa. Yang keenam, yang enam tadi mimpi basah, jadi sama tadi dengan yang ketujuh, yang kelima sebenarnya. Kalau ini dalam keadaan junub artinya hubungan biologis. Kalau yang keenam mimpi basah, tidak ada akibat apapun bagi orang yang berpuasa jika ia mengalami mimpi basah. Hal itu tidak menyebabkan puasanya batal, karena Rasulullah SAW telah bersabda, Rufi al-qalamu an thalatha, anil majnuni hatta yufiq, wa anil naimi hatta yastaykir, wa anil sabi hatta yahtalim. Hukum tidak dapat diberlakukan atas 3 orang, yaitu orang gila sampai ia sadar, orang tidur sampai ia bangun, dan anak kecil sampai ia bermimpi atau balik. Hadis ini riwayat Ahmad nomor 1330, Abu Dawud 4399. Jadi orang dalam keadaan junub ya tidak dianggap batal puasanya karena mimpi. Yang ketujuh, makan dan minum tanpa disengaja atau lupa. Tetapi Imam Malik berpendapat bahwa orang yang makan atau minum karena lupa, ia harus mengqadha puasanya jika puasa itu adalah puasa wajib sebagai kehati-hatian darinya. Sedangkan puasa sunnah tidak ada kewajiban mengqadhanya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw syariba falyutimma shaumah fa innama at'amahu Allah wa saqah." Orang yang lupa sedangkan ia berpuasa, kemudian ia makan atau minum, maka ia harus menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah lah yang telah memberinya makan dan minum. Tapi lupa, bukan sengaja lupa ya. Hadis Bukhari nomor 1933 dan Imam Muslim 1155. Juga sabda Nabi SAW, "Man aftara fi Ramadan nasiyan fala qadha alaihi wala kafara." Barang siapa yang berbuka puasa pada bulan Ramadan karena lupa, ia tidak wajib mengqadhanya dan tidak pula wajib membayar kafarah atau denda. Hadis ini riwayat Darul Qutni dengan sanad sahih jilid 2 halaman 178. Yang terakhir adalah materi ke-10 dalam masalah puasa ini, penjelasan tentang kafarah atau denda dan hikmahnya. Poin A-nya, kafarah atau denda sendiri. Kafarah atau denda adalah sesuatu yang dapat menghapus dosa yang diakibatkan melanggar perintah pembuat syariat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang melanggar aturan pembuat syariat kemudian ia melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan, atau makan dan minum dengan disengaja, maka ia wajib membayar kafarah atau denda akibat ketidakpatuhan ini dengan melakukan salah satu dari 3 hal berikut ini. Yang pertama, memerdekakan seorang budak yang beriman. Atau yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Atau yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Setiap orang miskin diberi 1 mud atau 1 genggam, kurang lebih sama dengan 544 gram gandum atau kurma sesuai dengan kemampuannya. Boleh tentu makanan pokok kayak kita Indonesia misalnya beras. Ketentuan ini berdasarkan mengenai seseorang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan, kemudian ia bertanya kepada Rasulullah SAW, kafarah atau denda tersebut akan bertambah sesuai dengan bertambahnya pelanggaran yang dilakukannya. Maka orang yang melakukan hubungan suami istri pada suatu hari, kemudian ia makan atau minum pada hari yang lain, berarti ia wajib membayar 2 kafarah. Jadi kalau misalnya hari ini dia berhubungan biologis suami istri, dia belum bayar kafarah itu. Mungkin 3 hari lagi dia berhubungan lagi, batal lagi, maka berarti 2 kali kafarah. Berarti 4 bulan puasa, atau 2 orang budak, atau 120 orang miskin dikasih makan, gitu kan. Dia 3 kali melakukan, maka dikali 3, terus begitu. Ya. Beda kalau dia berhubungan biologis di hari yang sama. Jadi kalau misalnya dia
hubungan biologis hari ini, dia batal puasa. Maka dianggap dia sudah tidak puasa nih. Kalau dia ulangi lagi biologis sama istrinya, maka berarti sudah kena satu kafarah saja. Karena ini sudah batal, hubungan biologis yang kedua memang dasarnya sudah tidak puasa dia. Kalau beda hari, maka berarti setiap hari ada kafarah sendiri. Dan ini kata sebagian ulama juga di sini, ada yang mengatakan ini berurut, kalau bisa budak, kalau tidak ada baru puasa, 2 bulan betul, kalau tidak ada baru 60 orang miskin. Ini pendapat yang disampaikan oleh sebagian ulama. Ada juga yang mengatakan ini bukan berurut, pilihan. Boleh saja. Yang punya budak, dia bebasin budak. Yang mau puasa 2 bulan, silakan. Yang mau kasih 60 orang miskin, maka dia berikan 60 orang miskin. Juga ada tambahan sebagian ulama, masalah makanan, boleh dia memberikan 1 mud, atau sekitar setengah kilo, atau dia memberikan porsi yang sering dia makan, dari yang dia biasa makan ya, porsi yang paling besar yang pernah dia makan, dia bagikan makanan itu. Sementara poin B-nya, masalah hikmah adanya kafarah atau denda. Hikmah diperintahkannya kafarah atau kewajiban membayar denda adalah untuk melindungi syariat agar tidak dipermainkan dan dilanggar kehormatannya. Hikmah yang lainnya adalah membersihkan jiwa seorang muslim dari pengaruh-pengaruh dosa, pelanggaran yang dilakukannya tanpa udzur atau sebab yang benar. Oleh karena itu, kafarah harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah disyariatkan, baik mengenai jumlahnya maupun caranya, sehingga berhasil merealisasikan arti pentingnya dengan menghilangkan dosa dan menghapus pengaruh-pengaruhnya, baik dari dalam jiwa. Landasan pokok atau dasar hukum kafarah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi kafarah bisa membersihkan kesalahan itu. Jadi nggak ada lagi hukumannya hari kiamat. Juga penutup adalah sabda Nabi SAW dalam hadis sahih, dalam hadis Hasan riwayat Tirmidzi nomor 1987, ittaqillah haitsu ma kunt, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada dan sertailah kesalahan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus kesalahan, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jadi ada hikmah daripada kafarah tersebut. Tentu teman-teman sekalian, sebagian ulama juga menambahkan, kalau ada orang sengaja menganggap remeh, misal mengatakan, sudahlah dia orang kaya misalnya ya, dia orang kaya, kemudian dia menganggap remeh, sudahlah nggak masalah, bayar kafarah sampai 100 orang, sampai setiap hari pun tidak masalah. Maka dia sengaja batal-batalkan puasanya karena menganggap dia bisa membayar kafarah. Ini ada dosa sendiri nih. Karena dia sengaja menolak puasa yang wajib, dia mampu sebenarnya. Dan dia sengaja. Beda kalau orang memang dasarnya, misal suami istri, dia tidak sengaja, kayak pengantin baru, orang memang terlalu berdekatan, bergesekan syahwatnya terlalu besar, maka itu berbeda. Mungkin dengan cara seperti ini dia batal. Itu pun biasanya orang menyesal ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan dalam hatinya penyesalan sehingga paling dalam seumur hidup mungkin sekali dia lakukan misalnya. Tapi kalau ada orang sengaja menganggap remeh, maka ini dosa tersendiri, enggak boleh dianggap remeh karena ini harus dihormati keputusan. Mirip dengan orang sholat wajib sengaja batal-batalin. Ya, karena alasan udah batalin aja, saya mau sholat di sana, saya mau sholat di sana, enggak. Ini bisa dosa sendiri. Batalin sholat tanpa udzur bisa berdosa, ya seperti itulah. Allahu a'lam. Baik, itu bahasan kita insyaallah. Kalau ada pertanyaan silahkan berhubungan dengan puasa, baik puasa Ramadan atau puasa-puasa sunnah yang lainnya. Ini karena hari terakhir jadi anda baca sendiri. Nah. Kerjaan saya ojol. Apa ojol itu? Oh, jangan pakai istilah, saya tidak tahu. Tiap hari belanja makanan orang. Pertanyaannya, apa hukumnya saya membeli makanan orang pada bulan Ramadan di siang hari? Dan apakah saya berdosa? Tidak berdosa ini. Ya, kecuali memang dasarnya antum tahu yang pesan itu seorang laki-laki tidak punya udzur syar'i atau seorang wanita nggak punya udzur syar'i. Kalau antum tahu benar, misal atasan antum muslim, antum kerja di satu kantor, lalu dia bilang beliin saya makanan, maka antum tahu dia sebenarnya tidak punya udzur, nggak sakit, nggak apa, tahu ini orang tidak ada udzurnya, dia tidak mau puasa saja, maka antum dosa kalau antum belikan.
Tetapi kalau antum tidak tahu secara umum, yang pesan siapa nih? Pokoknya beli saja. Mungkin orang kafir. Mungkin orang yang punya uzur, musafir, sakit, yang pesan. Wanita hamil, ya, membutuhkan. Maka kalau secara global nggak tahu, nggak ada masalah. Atau mungkin ada orang pesan makanan untuk dia simpan nanti buka puasa. Kan tidak selamanya harus dia batalin puasanya kan? Banyak sekali udzur berhubungan dengan masalah itu. Maka Allah alam, setahu saya tidak berdosa ini. Ya, setahu saya tidak berdosa kecuali tadi dalam kondisi seperti contoh saya kasih tahu, kalau kita sudah jelas-jelas tahu orang ini muslim sengaja tidak puasa, ya, maka ini tidak boleh. Semoga Allah merahmati antum dan keluarga sama-sama insyaallah. Afwan, ana ingin bertanya, bagaimanakah hukum bagi orang yang bekerja dengan menggunakan tenaga, misalnya maaf, kuli bangunan di bulan Ramadan. Jika orang itu dalam keadaan seperti itu, maka adakah rukhsah untuk orang itu atau keringanan? Atau masih berlakukah hukum wajib untuk berpuasa bagi orang itu? Wajib puasa. Buruh bangunan biasa itu. Para sahabat di bulan Ramadan perang, jihad. Hadapin pedangnya musuh-musuh. Awal disyariatkannya Ramadan, maka para sahabat berpuasa. Itu bukan udzur insyaAllah. Kalau dia niat dia kerja baik dan dia niat puasa, Allah SWT akan berikan kekuatan. Asal dia sahur, insyaAllah bisa. Biidznillah. Saya tidak melihat ada udzurnya ini. Ya. Allahu a'lam. Apa hukumnya gosok gigi dengan menggunakan pasta gigi? Boleh. Tidak ada masalah. Jangan ditelan saja. Kadang-kadang harus kita rincikan. Ya. Karena kalau tidak rincikan nanti berbeda. Intinya yang membatalkan kalau masuk ke dalam. Ya. Dan itu disengaja. Kalau nggak disengaja nggak ada masalah. Jadi boleh pakai obat kumur, boleh pakai odol, nggak ada masalah. Ya, saya pernah dengarkan juga di salah satu radio di Saudi, fatwa para ulama tentang masalah ini. Maka jelas umum. Mereka mengatakan bolehnya menggunakan gosok gigi, menggunakan siwak. Dan sudah kita jelaskan juga masalah itu ya. Yang penting jangan sampai ada ketelan sesuatu. Semoga Ustaz selalu mendapatkan perlindungan Allah sama-sama insyaAllah. Umur saya 23 tahun, saya baru mulai belajar agama. Dan saya ingat saat saya balik, sekitar umur 13 tahun terdapat beberapa puasa bolong dengan sengaja. Tapi saya tidak tahu jumlahnya, apa yang harus saya lakukan? Jika harus bayar fidyah, bagaimana caranya? Apakah boleh puasa qadha secara berturut? Tetap dibayar. Karena 13 tahun sudah balik kan ya. Tadi kan bilang sudah balik. Dan saya sudah ajarkan pada pertemuan sebelumnya, mekanismenya adalah kalau sholat kita lupa jumlah rakaat, pilihlah yang paling sedikit. Ini 3 atau 4 nih, 3 gitu ya. Kalau sholat, kalau puasa pilihnya jumlah yang lebih besar. 5 atau 6 hari nih, pilih 6 hari. 7 atau 8, pilih 8 hari. Jadi minta petunjuk sama Allah SWT, berdoa supaya Allah ingatkan. Oh mungkin saya pernah bolong 7 hari, ya sudah. Istighfar dan bertobat kepada Allah, lalu bayar. Mau lebih sempurna ikutkan dengan fidyah. Ya, sudah kita jelaskan itu pada saat menjelaskan masalah wanita hamil dan menyusui. Tetap dia usahakan bayar, kalau dia mau sempurnakan justru dengan fidyah. Jadi saran saya karena ini sudah terlanjur pelanggaran, selain tobat, membayar puasa, kalau ada kemampuan keluarkanlah fidyah tadi 544 gram atau bulatkan 550 gram dari makanan pokok kita. Diberikan kepada orang miskin. 1 hari 1. Ya. 1 orang maksudnya ya. Setengah kilo itu diberikan kepada 1 orang. Allahu a'lam. Bismillah. Afwan Ustaz, ini ada titipan. Malam ini panitia mau bagi-bagi kitab Minhajul Muslim. Jadi dibuat kuis. Insya Allah ada 6 kitab yang akan dibagikan. Jadi Ustadz silakan mengajukan pertanyaan, nanti para jamaah menjawab. Disediakan 6 kitab, 3 untuk ikhwan dan 3 kitab lagi untuk akhwat. Fadol Tat, dikasih pertanyaannya. Kalau posisi saya, mestinya ditanya. Bukan saya yang menanya ini. Maka saya tugasnya menjawab. Kalau saya tanya bisa jawab nggak? Lah iya saya tanya dulu. Nanti saya kasih pertanyaan nggak bisa dijawab, bukunya saya bawa pulang nanti. Titipan dari Marwan.
Dari Marwan. Dari Marwan. Masya Allah. Mestinya setiap Senin Marwan sedekah ini. Masya Allah. Tapi oke lah menjelang Ramadan. Siapa yang bisa menyebutkan hadis tentang keutamaan umrah di bulan Ramadan? Tapi dalam bahasa Arab ya. Siapa suruh saya tanya? Suruh saya tanya begitu. Hadiahnya ini 1000 lembar nih. Hah? Bisa nggak? Siapa yang punya keberanian? Hah? Tidak ada satupun. La haula wala quwata illa billah. Hadisnya pendek sekali. Pendek, kurang dari satu baris. Gitu. Bahkan setengah baris saja. Nggak bisa. Makanya tadi saya bilang jangan saya nanya. Saya aja yang ditanya. Baik. Kalau begitu, siapa yang mau nikah habis Ramadan? Tapi langsung habis Ramadan. Daripada tanya, hukum belum tentu bisa. Hah? Tidak ada juga yang mau menikah habis Ramadan. La haula wala quwata illa billah. Hah? Tidak ada juga. Calonnya belum ada. Banyaknya hamba Allah di muka bumi. Orang Indonesia, orang ini, orang itu banyak. Asal mau saja. Banyak sekali 6 pertanyaan ini, akhi. Baik, siapa yang bisa menyebutkan hal-hal yang membatalkan puasa? Tadi itu kurang lebih ada 11 poin. Kita bagi 2 lah, 5 saja. Tapi nggak boleh nyontek. Fadal. Ada? Kayak baju batik. Mana baju batik ini? Ustaz, depan Ustaz. Oh gitu. Fadlal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ingat, jangan lihat, jangan nyontek. Coba ingat, apa saja. Begini teman-teman, di majelis ilmu, tempatnya kalau bukan sengaja kita mengatakan buat salah ya, tapi di majelis ilmu itu orang kalau salah wajar. Nanti diluruskan, gitu kan? Maka nggak ada masalah. Silakan. Muntah secara sengaja, baik. Yang pertama, yang kedua. Enggak, kalau sahur boleh. Sahur masih boleh. Orang tidak mau makan, dia mau jima, halal. Hah? Bujang ya? Hah? Sudah nikah tuh? Oh pantas. Wajar. Jadi bukan dari sahur. Dari azan subuh sampai azan maghrib. Baik. Boleh nggak jima habis maghrib? Boleh. Apa dalilnya? Ada yang tahu nggak dalilnya? Hah? Ayat Al-Quran, tahu nggak? Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah Al-Baqarah Allah sebutkan, "Hilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun." Al-ayat. Aku halalkan, kata Allah, berhubungan biologis dengan pasangan kalian di malam hari Ramadan karena mereka adalah pakaian kalian, kalian juga pakaian bagi mereka. Baik. Yang ketiga. Membayangkan, membatalkan. Benarkah itu? Hah? Itu makruh. Nggak batal. Kecuali kalau orang sudah lampiaskan. Berarti salah itu tadi. Jadi baru 2. 2
Makanya saya bilang lebih baik saya yang ditanya, jangan terbalik ini. Saya nanya banyak sekali hukumnya. Terus? Nah itu, benar. 3. Cuma 5 poin dapat buku 150.000 harganya. Nah, baik. Apa lagi? Coba ingat-ingat. Bukan. Saya sedang bertanya apa yang membatalkan puasa. Bukan apa saja yang membolehkan batal puasa. Hah? Sama tadi dengan makan dan minum secara sengaja. Suntik boleh nggak? Hah? Bentar, saya lagi tanya dia. Silakan Ustadz menjawab. Hah? Boleh berbekam? Berarti suntik boleh? Kalau sama dengan bekam berarti boleh. Artinya orang suntik, masukkan cairan ke tubuh boleh nggak? Sebentar. Batal. Oke, berarti apa disimpulkan poin keempat ini? Saya sudah bantu itu supaya jawab. Hah? Iya, apa? Batal kenapa? Ya, jadi memasukkan cairan secara sengaja. Satu lagi. Murtad, ahsan. Batal puasa. Kasih bukunya. Jangan tepuk tangan. Di masjid takbir saja, Allahu Akbar. Tepuk tangan itu kayak di gereja orang. Baik, yang selanjutnya. Iya, silakan dulu. Jazakallah khair. Saya acungkan jempol ini karena punya keberanian. Saya suka laki-laki kalau berani. Ini mau melangkah takut, makanya tidak nikah-nikah. Lamar nggak ya? Laki-laki. Cocok lamar nikah langsung. Sudah dikasih bukunya? Dibaca ya. Itu dipakai taklim di sini. Walaupun habis Idul Fitri nanti insya Allah datang untuk dibaca, dipakai ya. Baik, yang buku kedua. Di sini ikhwah 3 kan? Banyak benar pertanyaan ini. Hah? Sampai jam berapa selesai? Baiklah, sebutkan pelanggaran atau pembatalan puasa yang mengharuskan kafarah. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buang suami istri itu kapan? Ya, kalau berhubungan suami istri malam hari boleh soalnya. Iya kan? Hah? Oke, sekarang yang pertama apa? Berhubungan suami istri. Kapan? Ya, berarti berhubungan suami istri di siang hari Ramadan atau dilakukan mulai dari azan subuh sampai azan maghrib. Harus ada pembatasan itu ya, karena malam hari orang boleh berhubungan biologis suami istri. Apa kafaranya? Kafaranya itu bisa pertama dia membayar ini Ustaz, membayar sebesar kalau makanan 554 500? Sebentar. atau seporsi makanan yang paling besar 500 berapa? Kurang sedikit itu. Hah?
Nggak boleh kurangi bayar kafarah, boleh lebih. Ya, 544 gram. Ya, oke. Terus yang kedua Ustaz, ini kalau misalkan Nggak, apa kafarahnya lagi? yang ini ganti dengan puasa selama 2 bulan? berbulan. Nah, harus ada kalimat berturut-turut. Kalau 2 bulan saja nggak ada kalimat berturut-turut, berarti orang bisa nyicil. Kafarah itu nggak boleh ya. Jadi kalau antum puasa 10 hari, ternyata batal. Maka harus lanjut lagi, ulang lagi dari awal. Baik, yang terus kafarahnya apa lagi? Yang ketiga. Sudah. Antum tadi sudah bilang kasih makan 544 gram. Atau 2 bulan berturut-turut kan sudah. Berarti yang ketiga, kafarahnya apa? Ingat. Bujang juga ini. Biasa bujang suka lupa. Hah? Kalau orang sudah nikah itu kan banyak pesanannya istri ya. Jadi dia ingat. Bukan zaman dahulu, memang itu berlaku selamanya. Bebasin budak. Baik, itu yang pertama. Yang menyebabkan puasa kalau batal ada kafarah. Yang kedua apa? Bila ada seorang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, sakit parah, dan memungkinkan untuk berpuasa itu Kalau orang tidak diharapkan kesembuhannya, dia harus bayar kafarah. Kesian betul itu. Udah nggak bisa sembuh harus bayar kafarah. Berat benar buat dia itu. Kalau orang tidak mampu, nggak bisa lagi puasa, kena sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, berarti dia bayar fidyah, nggak ada lagi bayar puasa. Sekarang pertanyaannya adalah, pembatalan puasa apa yang wajib ada kafarahnya? Dan itu sudah jawab, berhubungan biologis satu. Yang kedua apa? Ini buku nggak bisa dibagi dua loh, jadi antum harus jawab dua-duanya. membatalkan puasa itu. Dengan apa? Kan tadi batal puasa semua ini. Nyontek ini, ada yang bisikin. Makan dan minum secara sengaja. Kalau lupa? Nggak apa-apa. Oke, baik, kasihlah buku. Sudah ada usaha, masya Allah. Insya Allah dua-duanya cepat nikah, bujang-bujang ini. Saya belum nikah sudah bahas biologis semua. Berhubungan biologis, batalin puasa. Baiklah, saya mau ada yang sebutin buat saya 2 buah hadis keutamaan puasa Ramadan. Pakai bahasa Arab tapi ya, fadhal. Hadiahnya buku 1000 lembar, masa antum mau ditanya yang kecil-kecil? Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjemahnya akhi kasih ikhwah. Baik. Satu lagi. 2 buah hadis. Siapa yang puasa sehari jalan Allah, dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun. Bisa nggak bahasa Arabnya? Ab'adahullah. Ab'adahullahu anin nari kharifa. Ulangi lagi coba. Loh ya biar betul. Jadi bukan cuma hadiah buku, bawa pulang ilmu. Aninnar, harus ada aninnar, kena neraka. Sekali lagi, jangan salah nih. Masya Allah. Terjemahkan coba. Lah ya. Di jalan Allah. Baik, kasih buku, Masya Allah.
Akhwatnya saya nggak tahu mau kasih. Pertanyaan apa ini? Mungkin panitia akhwat supaya menghemat waktu sudah jam 9. Dikasih saja kepada akhwat kita yang paling berumur yang datang. Untuk sebagai penghormatan Masya Allah hadir di majelis kita. Siapa yang berumur? Kira-kira siapa yang paling tua? Ya. Sebagai bentuk penghormatan ya. Jadi 2 dikasih orang yang paling tua, satunya dikasih orang yang paling muda. Siapa yang paling tua? Umur berapa itu Masya Allah? Tanya dulu umurnya berapa? Bukan. Mbak Sela ada yang berumur nggak Mbak Sela? Coba tanyain. Umurnya berapa? Pakai HP Sel. Masuk. Baik, mungkin nanti 70, itu saja. 70. 70. Masya Ustaz. Allah. Ada nggak laki-laki sini 70 tahun hadir? Ada juga? Tidak ada? Baik, Masya Allah. Kasih aja bukunya. Taib. Yang paling muda Des. Sel. Siapa lagi? Yang paling muda Tidak boleh ikhwannya dengar tuh. berapa? Berapa umurnya saya? Sembilan tahun, Ustaz. 9 tahun. Nggak masalah, kasih aja. Oh, Masya Allah. Dikasih aja insya Allah. Nih, Bukunya dibawa ya nak, nanti kalau datang. Siapa lagi yang lebih tua? Satu lagi. yang 70 tadi siapa ya? Satu lagi Sel. Sela. Satu lagi yang umurnya 70 tahun. Baik, mungkin Ukhti April nanti atur itu saja. Ya, kita tutup dengan doa. Semoga Allah SWT memberkahi majlis kita ini. Amin. Dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Amin. Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan pahala yang sempurna. Amin. Dan semoga bulan Ramadan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semua waktu kita penuh dengan ibadah dan Allah memberikan kepada kita kesempatan Ramadan yang sangat banyak sampai menjelang ajal datang nanti. Amin. Semuanya dengan kesehatan, kekuatan dan juga iman yang sempurna. Amin. Dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan tidak terkecuali besar ataupun kecil, samar ataupun nyata, sengaja tidak sengaja, semuanya diganti oleh Allah dengan kemahamurannya menjadi pahala. Dan semoga saja negara Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, dan dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Allah melunasi selunas-lunasnya seluruh utang negara ini, dan Allah bukakan seluruh rezeki dari seluruh penjuruhnya, dan Allah mengaruniakan kita pemimpin muslim yang adil kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara yang lain. Selalu kita doakan agar Allah memberikan pertolongan, kemenangan untuk saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar pasti dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Wassallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.